Vita sama bapak nyariin mama kemana, terus nggak ketemu-ketemu, terus kebetulan ada yang bajunya sama kayak mama. Oh gitu. Iya, terus akhirnya pas ketemu itu Vita tabok Oh udah. tabok orang itu. Oh udah ditabuk duluan tuh ya. Hai guys, kembali lagi bersama saya Robi Ranban Islami di podcast Titik Temu, tempat di mana kisah-kisah inspiratif bertemu. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini podcast Titik Temu sudah mencapai di episode 2. Yeay, ada dong. Saya dari tadi tuh keselnya sama dia nih sebenarnya. Kenapa tuh? Terpaksa banget. Masa? Beneran dari Makanya- tadi. Yeay, mukanya kayak gitu. Ya, oke, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu seorang pelajar di SMK Tadika Pertiwi, Afita Fitriani. Halo. Hai Vita. Halo Pak. Ya, gimana kabar ya Fit? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita masuk ke pokok inti pembahasan Fit, ini ada beberapa sih yang saya pengen banget kepo gitu kan. Pengen banget boleh. di-spill deh. Boleh. Coba dong spill sedikit dong tentang Afita nih. Itu Afita tuh siapa gitu loh. Dan terus lagi dari punya beberapa keluarga, apa ayah ibu masih ada tuh kayak itu. Tolong dong di-spill sedikit ya tentang itu. Sebenarnya sih Avita sendiri cuman pelajar dari SMK Tadika Pertiwi yang kebetulan dipilih untuk menjadi podcast di sini. Oh gitu. Iya, nah Avita sendiri juga cuman alhamdulillahnya masih ada ayah ibu. Avita punya adik 2 tadinya, cuman yang pertama meninggal. Nah yang pertama sekarang usianya 7 tahun. Oh yang pada sekarang usia 7 tahun. Oke Fit. Nah Fit, apa sih yang mendorong Afita tuh untuk lanjut ke jenjang sekolah tuh gitu kan? Kadang kan di zaman era kemudahan teknologi gitu kan banyak kan kita bisa belajar lewat mana aja gitu kan. Iya benar. Nggak di sekolah. Apa sih, apakah faktor utamanya tuh keluarga ataupun orang tua ataupun siapa gitu? Kenapa? Sebenarnya sih Avita sendiri punya cita-cita untuk membanggakan kedua orang tua. Di samping menaikkan derajat mereka, Avita juga ingin dikenal banyak orang dengan prestasi Avita sendiri. Oh gitu. Ya, Berarti prestasinya numpuk dong nih ya kalau misalkan. Enggak juga, Hah? enggak juga. Emang udah ada prestasi apa aja Fit selama di sekolah? Ya paling kalau misalkan di SMP udah sering juara kayak puisi, pantun sekali, terus bintara, kadang juga pidato. Oh Bintara tuh apa Fit? Bintara tuh kayak kita pidato, cuman pakai bahasa Sunda. Tapi ini loh kayak kita Oh jadi gini, ngomong Wilujeng biasa. Sumping, Ya, ya. Sadulur Sadayana. Oh kayak gitu. Nah Fit, ini kan di bulan awal tahun ini ya, Ya, di benar. bulan di Januari ini anak-anak ini kan baru masuk sekolah setelah liburan kemarin tuh. Ya, Ya kan setelah ujian. Nah, mau nanya sedikit nih tentang gimana sih liburan kemarin tuh yang Afita jalanin. sebenarnya juga Avita liburan tuh nggak kemana-mana. Oh udah nggak kemana-mana liburan. Cuma nemenin adek. Dia tuh belum pernah berenang yang jauh-jauh banget. Paling cuma mentok-mentok Batu, Ceria. Nah makanya mamah mau ajakin. Tunggu sebentar. Batu Ceria itu nama kolam berenang Nah gitu. iya. Oh nama kolam berenangnya Batu. Iya. Oh oke. Terus lanjut. Terus jadinya mamah mau ajakin dia ke Putri Duyung. Terus ketemuan sama saudara yang di Bintaro. Nah makanya kan kita karena jauh gitu kan, mama juga kalau misalkan bawa motor jauh-jauh suka capek. Nah makanya kita ketemuannya di Putri Duyung sekalian Dede berenang. Oh jadi tuh sekeluarga tuh ya kemarin Enggak, tuh. bapak nggak ikut. Oh bapak nggak ikut, cuma ibu aja sama adik-adik. Oke. Nah Fit, kan kalau misalkan dulu nih di zaman saya gitu ya, itu kan yang namanya anak sudah masuk liburan itu udah otomatis kan main sama temen-temennya kan. Ya, Nah benar. zaman saya ini mainnya itu kan kayak main
pagi-pagi apa nginep di rumah teman, terus lagi sorenya tuh main bola, nanti siangnya itu ya main layangan atau apa. Nah ini kalau di zaman milenial kayak gini nih Apita sendiri kan itu kan generasi milenial ya dalam tanda Gen Z kutip kan ya. gitu kan ya, Gen Z gitulah ya. Itu apa sih yang dilakuin sama Gen Z nih setiap kali liburan sekolah tuh ngapain gitu? Lo tuh yang saya lihat kok nggak ngapa-ngapain kadang kan gitu ya. Ngapain nih kegiatannya? Kan sekarang zamannya tuh udah kebanyakan elektronik semua ya. Mm-mm. Nah, otomatis tuh kita pasti pakai teknologi HP. Nah, di HP tuh paling jadinya main game kayak ML, FF gitu-gitu, Pak. Oh gitu. Iya. Hahaha. Jadi tuh kadang emang suka kangen sih kalau misalkan nginget-nginget permainan zaman dulu tuh pengen mainin lagi. Cuman kayak siapa lagi yang mau diajak main karena emang sekarang tuh pada sibuknya ke HP. Oh gitu. Jadi lebih sibuknya tuh ke HP gitu Iya. ya. Oke, nah jadi selama liburan ini Avita itu ngejalaninnya itu kayak jalan-jalan sama keluarga, pokoknya family time ya. Iya benar. Terus kalau buat self rewardnya Avita sendiri itu selama liburan tuh ngapain, Fit? Nggak Hah? tahu. Ah? Nggak tahu. Self reward buat Avita nih kan udah mumet kan, sekolah bangun pagi gitu kan, pulangnya sore, terus pas masuk ke liburan itu kan pasti ah gue pengen ini gitu loh. Apa yang Avita lakuin tuh? Sebenarnya kan kalau misalkan sekolah tuh lebih banyak pasti di sekolah terus belajar gini-gini. Nah, Avita ngegunain waktu Avita saat liburan tuh buat di rumah aja, buat tenang, istirahat. Soalnya kan emang remaja jompo banget. Oh gitu. gitu. Ntar dulu, remaja jompo tuh remaja apaan? Remaja yang pegel-pegel, kayak sekali gerak capek gitu. Oh mageran lah ya. Oh iya. Oh ada peribahasa aja sekarang remaja jompo. Oke, Fit. Terima kasih. Nah, kalau misalkan dalam kegiatan liburan kemarin nih, itu berarti mayoritas anak-anak remaja tuh senengnya tuh main dengan ininya ya, teknologinya ya, Iya, kayak benar. HP-nya gitu ya. Kalau pandangan Avita sendiri sih kayak gitu ya, cuman nggak tahu kalau anak yang lainnya. Oh gitu. Tapi di Gen Z ini ya keseringan kayak gitulah ya. Iya, Mereka tuh apa tadi remaja-remaja jompo lah ya. Nah, Fit, selama liburan kemarin nih, itu Avita tuh sebenarnya punya circle gak sih dalam bermain tuh? Jadi selama liburan nih apa mainnya sama ini aja gitu kan, ataupun mainnya sama yang lain, ataupun sama tetangga, mau siapapun kan, mau yang besar ataupun kecil, atau punya circle-nya sendiri, Fit? Justru kalau misalkan sekolah tuh mainnya nggak circle-circlean. Cuman pas kita liburan tuh kayak kita kan bingung ya mau ngajak main siapa. Makanya Avita tuh ngajak temen yang bener-bener deket, yang bahasanya circle gitu. Oh gitu, bestie lah ya. Iya. Oh, berarti punya nih beberapa ya. Punya. Oh gitu. Oke Fit. Nah selama liburan kemarin nih, ada gak sih pengalaman yang berkesan banget buat Avita nih, apa yang Avita jalanin sama bestie Avita nih? Kan kadang kan ya namanya kita libur sekolah gitu loh ya, itu kadang apa jalan ke sini sama bestie atau ke sana gitu kan, ataupun curhat gitu tentang oh ada loh kakak kelas misalkan gitu ngechat Avita kan gitu kan, ataupun siapa gitu. Ada gak sih pengalaman yang berkesan buat Avita tuh selama liburan kemarin? Kalau misalkan berkesan sih pastinya semua yang Avita lakukan itu berkesan ya. Cuman kalau misalkan kayak Avita jalan-jalan tuh enggak, tapi tuh kita banyak wacananya. Oh maksudnya banyak wacana nih, wacana doang gitu ya? Iya, kayak udah Oh. mau ke Monas, pengen naik kereta, pengen ke ngetrip gitu-gitu, tapi tiba-tiba nggak jadi. Makanya cuma di rumah chatan doang udah. Oh gitu. Yang dilakuin berarti dari sekian banyak tuh kegiatan yang mau dilakuin ada? Nggak ada. Oh nggak ada Nggak gitu ada. ya, cuma wacana dong. Kesini yuk Iya. gitu ya. Oke. Berarti nggak jalan-jalan sama sekali ya sama bestie yang friend gitu, yang Enggak. deket sama Paling Avita? cuma jogging bareng. Oh gitu. Joggingnya kemana tuh? Ke Lereng, South City. Lereng South City. Oh Cinere ya situ ya. Iya situ. Oke. Emang enak Fit tempatnya itu buat dipakai jogging? Enak, dia tuh kalau misalkan hari Minggu pagi kan emang khusus buat olahraga gitu. Nah dia tuh ditutup jalannya buat akses menuju ke itu. Dia tuh lewatnya yang di kirinya, Taruh itu kemana nih? yang ke Kan lerengnya. lereng itu kan posisinya kan gini kan, zrung gitu kan, Iya. naik ke atas. Nah itu yang ditutup dari
Dari yang kan yang putar balik itu loh, yang bunderan, Oke. yang abis jembatannya. Habis jembatannya. Jadi tiap tiap minggu itu ditutup. Iya, Oh, jadi karena ya pada jalanannya itu buat mereka pada lari. oh benar pada lari itu gitu. Selain jogging nih Fit, nggak ada berarti nih kegiatan yang sangat-sangat yang berkesan banget tuh pas liburan kemarin. Apa ya tadi saya bilang kan apa ada kakak kelas kan yang stalking gitu kan ataupun yang pengen kepo sama kehidupan Avita ataupun kayak temen sekelas tuh kayak gitu. Nggak ada berarti. Ada sih, Oh ada. gitu. Ada Ada, yang lagi stalking Avita nih. ada. Kemarin yang pas selama liburan. Oh, oke. Terus gimana sih kalau Gen Z ini ngeresponnya tuh kayak mana sih kalau misalkan itu orang tuh yang bukan orang yang kita senengin tuh kayak gitu. Kadang Ya, kan yang namanya anak cowok sih saya sendiri gitu ya. Itu kalau misalkan udah seneng mau sama perempuan di zaman saya gitu kan itu pasti udah dichattingin terus pagi siang sore malam udah kayak nggak punya orang tua aja udah. Bukan 24 jam kegiatannya itu ya udah hanya stalking perempuan yang kita senang. Nah, selain itu Fit, pengalaman lucu saat liburan ada gak sih Fit? Pengalaman yang Avita jalani nih selama liburan tuh yang menurut Avita tuh lucu gitu loh. kalau liburan cuman kemarin doang nggak ada, tapi kalau liburan ke dulu-dulu ada. Oh gitu, ada? Ada. Apa tuh? Boleh gak sih di spill dikit dong? Kan ceritanya Vita lagi belanja sama mama. Ah, Terus belanja kemana nih? kemana ya waktu itu? Kayaknya ke Pondok Labu kalau nggak salah. Oh ke pasar Pondok Labu. Iya. Oke. Nah, terus kan itu kan emang sempit ya, terus Ah. banyak banget yang jualan. Nah, mama sama bapak tuh, Vita sama bapak nyariin mama kemana, terus nggak ketemu-ketemu. Terus kebetulan ada yang bajunya sama kayak mama. Oh Iya, gitu. terus akhirnya pas ketemu itu, Vita tabok, Oh udah. tabok orang itu. Oh udah ditabuk duluan tuh ya. Oh gitu ya, baru ditabuk ya, belum Iya, dipeluk gitu kan. belum. Kalau dipeluk dari belakang tiba-tiba siapa lo kan gitu. Terus Apa tukang semangka kan kayak gitu. terus pas abis itu pas ditabok, bapak langsung jauhin Pita kayak ini bukan anaknya, bukan anak saya gitu. Oh Terus gitu. ibu-ibu itu nengok, terus tiba-tiba mama sama bapak tuh pada kayak bilang, seakan-akan tuh bilang kayak ini bukan anak saya gitu, karena emang pada malu gara-gara Pita nabok orang. Oh. Nah. Tapi kalau saya sih malu kayak gitu Fit, asli. Terus ya udah akhirnya bapak minta maaf ke ibu-ibunya itu. Oh gitu. Nah Fit, nih Avita kelas berapa? Kelas 10 Oh, kelas- MPLB. Saya kelas 10 MPLB. Nah itu di SMK Tadika Pertiwi. Iya benar. Nah tahu ke Tadika nih dari mana sih Fit? Dari saudara kebetulan dia tuh punya saudaranya Bupur, bukan saudara sih. Oh, Ibu kayak Purwani, kenalannya, ha. kenalannya Bupur. Terus direkomendasiin kayak kan emang tadinya Vita maunya SMA, cuman karena nggak masuk direkomendasiin SMK, terus akhirnya Vita milih buat ke Tadika. Oh milih buat ke Tadika. Jadi taunya tuh dari mulut ke mulut gitu Iya, ya, benar. dari saudara ke sini. Nah berarti pengalaman tadi itu nepok orang itu pengalaman yang paling nggak bisa Avita lupain Iya, berarti ya. Terus gimana itu respon itu orang kayak gimana? Cuma nengok doang, terus dia kayak sinis. Oh gitu, nengok doang terus sinis. Tapi memang bajunya sama, betul? Sama pakai baju merah, terus pakai levis sama kayak mama. Oh gitu, baju merah terus pakai celana levis. Oke David. Nah, oke Avita. Nah, ini ada yang mau saya tanyain sih, Fit. Ini tentang hobi kan setiap anak tuh kan mempunyai hobi atau yang suatu kegiatan yang ditekuninya tuh apa gitu kan atau yang disenangi itu apa. Nah, kalau buat Avita sendiri tuh hobinya tuh apa sih? Hobi Avita sendiri sih olahraga ya. Kalau nggak badminton ya taekwondo. Oh gitu. Iya bener. Ngebahas tentang taekwondo, berarti Avita nih seneng yang namanya bela diri tuh atau yang lain gitu. Kan bela diri ini banyak loh. Iya. Ada silat kan kayak gitu, ada taekwondo,
terus lagi ada perguruan, itu ada banyak gitu kan. Jadi yang ditekunin ini semua bentuk bela diri, seni bela diri atau taekwondo aja? Pernah nyoba Hapkido. Apa tuh Hapkido Hapkido? tuh kayak banting-bantingan. Oh, Bantingan. banting-bantingan. Iya. Itu apa, olahraga dari? Sama bela diri, cuman dari mana ya? Pokoknya tuh di program taekwondonya itu tuh kalau misalkan udah sabuk biru ke atas, bukan dituntut sih, kayak diharuskan gitu buat ikut Hapkidonya. Oh, buat ikut Hapkidonya. Iya. Emang sabuk-sabuknya tuh ada berapa tingkatan sih, Fit, kalau misalkan taekwondo itu? Kan yang pertama putih, kuning strip ijo, ijo strip biru, biru strip merah, merah strip 1, merah strip 2, hitam stripnya itu sampai 9 kalau nggak salah. Oh, yang hitam sendiri tuh Iya. stripnya sampai 9. Nah, cara buat naik strip-stripnya itu kayak gimana sih? Kadang tuh Tingkat-tingkatannya itu. programnya beda juga sih, kayak misalkan 1 tahun itu boleh naik sabuknya 2 kali atau 1 kali gitu kan, tergantung yang nyelenggarainnya. Nah terus kalau misalkan naik sabuk tuh harus ada persyaratannya kan, kayak kita tes fisik, tes performa, harus ngapalin tegak-tegak gitu-gitu. Apa tuh tegak-tegak? Tegak tuh gerakan. Jurus Nah, lah ya. iya, benar. Oke. Nah, terus kayak ngafalin jurus berarti, terus lagi fisiknya nih di apa tuh? Ini sih paling blip test tuh. Blip test tuh apa? Blip test tuh kayak kita lari dari sini ke sini, terus itu tuh setiap Lari dari kenyataan. Gak apa-apa Iya ya. iya 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 iya. Ya tenang aja. Ayo. Kayak blip test Ya, namanya. bip test apa blip test ya? Itulah pokoknya Ah. dia tuh ada soundnya, kayak setiap bunyi nit itu tuh harus disampai di tempat yang ini sama ini. Oh gitu, jadi lari nih. Heeh. Dengan serut. Nanti kalau udah disampai tuh alat itu bunyi. Enggak ada levelnya gitu loh, kayak level 1 tuh 1 sampai berapa? 1 sampai 3. Terus level 2 gitu-gitu. Nah, terus misalkan kayak kan dia lari dari sini ke sini. Iya. Makin level tinggi tuh iramanya makin cepet. Jadi kayak level 1 tuh pelan larinya. Terus biasa level 2 tuh makin cepet sampai Oh, level 10. jadi ikut irama itu ya. Pas nih tuh kalau pas bunyi belum sampai ke titik ini gugur, berarti dia fisiknya cuman level segini gitu. Oh gitu ya. Oh, ternyata taekwondo keras juga ya. Saya kira tuh cuma belajar beberapa seni bela diri gitu, kayak pembukaan jurus. Kan memang kan saya juga dulu pernah gitu loh, ikut Ya. beberapa kan seni bela diri. Jadi memang yang pertama kalau taekwondo tuh ada tingkatannya, terus ada tes fisiknya gitu ya. Iya benar. Nah, gitu. Nah, Fit, kira-kira nih ada gak sih rencana yang pengen dilakuin nih di liburan yang akan datang? Kalau nggak salah liburan yang akan datang itu puasa ya? Iya Ya benar. setelah Puasa, puasa, pas kemudian Lebaran. Lebaran. Nah setelah Lebaran nih ada gak sih? Nanti pengen kesini nanti pengen ngunjungin kemana gitu, ada gak? Kalau buat Avita sendiri sih? Pengennya sih ini ke puncak nginep bareng itulah circle ya. Oh gitu. Emang bestinya banyak? Bestie, maksudnya semua orang tuh pasti bestie kan. Ah. Kayak tapi kita punya orang tersendiri Orang yang terdekat. orang-orang Ah. terdekat yang biasa kan dipanggil itu bestie kita Iya. nih, best friend lah gitu kan ya. Ada berapa? Ada 4 atau berapa? 4 sama Vita. Oh gitu, 4 sama Avita. Iya. Jadi rencana yang pengen banget Avita lakuin nih nanti di liburan setelah yang akan datang nih setelah Lebaran gitu ya, itu berangkat ke puncak gitu ya, Iya. nginep ya dan lain segala macam. Nah kalau buat Avita sendiri itu ada gak sih kayak destinasi wisata yang pengen Avita kunjungin nih? Kunjungin lagi? Iya. Apa belum pernah sebelumnya? Atau belum pernah ya, apa baru lihat di mana nih bagus banget nih kayak gitu? Yang kalau mau lagi sih ini Heha di Semarang. Heha Apa tuh Sky. Heha? Heha tuh kayak banyak isinya tuh, ada perosotan, ada permainan-permainan gitu, terus ada tempat-tempat belanja gitu-gitu Oh, di gitu. Semarang. Dulu pas lagi study tour tuh pas SMP study tour tuh ke tempat itu, terus bagus banget. Oh di SMP itu ke tempat itu. Nah kalau buat rekomendasi tempatnya ada gak, Fit? Mana Destinasi ya? wisata gitu. Apa yang Heha tadi kayak gitu kan, ada di mana? Di Semarang, ya? Semarang, Oh gitu. Berarti pernah ke sana. Pernah. Oh gitu. Ataukah
bisa di pantai atau di laut ataupun berenang di mana tadi tuh yang disebutin sama Afita, di Guci atau di Ceria ataupun di mana kan kayak gitu kan. Ada gak sih rekomendasi nih buat Afita buat para penonton ini yang di sana? Yang Putri pengen Duyung nonton. bagus, ada ombaknya, terus kolamnya tuh banyak juga sih, kayak kalau misalkan sekalipun dia rame juga bakal kebagian tempatnya karena emang banyak banget kawasan-kawasan buat renang itu, kayak dari yang kedalamannya cetek sampai yang paling dalam juga banyak. Terus Curug juga bagus sih kayaknya. Tapi sebelumnya udah pernah ke Curug kan? Pernah pas di gitu. kampung, Kampung emang di mana, Fit? di Sumedang sama di Gunung Kidul. Oh, di Sumedang dan di Gunung Kidul. Ya. Terus jadi rekomendasi dari Afita nih itu ada yang namanya Curug. Ya. Terus satu lagi itu apa? Berenang. Iya, benar. Oke. Nah, buat kita semua nih, kalau saya pribadi itu bukan ke berenang sih, Fit. Gimana tuh, Pak? Kalau saya tuh lebih seneng ke traveling, jelajah suatu yang baru, itu ke gunung-gunung kayak gitu. Oh, Muncak. I- Ya, pegel, Pak, Ya, kadang. tapi kita yang jalur hikingnya gitu kan, apa Oh. bermalam di sana, ngecamp di sana tuh kayak gitu. Nah, itu dia rekomendasi dari Avita. Nah, bisa banget nih masuk di list di bawah ini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, Robi Ramdan Islami. Tetap di podcast Titik Temu, tempat di mana kisah-kisah inspiratif bertemu. Dadah.